semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa regresi yang ke-100 kalinya. Kita masuk di part 27. Di awal video ini dengan wajah terkejutnya Julie berkata, Blackside, maksudmu dia kan? Rank pertama di semua region. Ryumin membalas, benar, itu dia. Julie melanjutkan, jadi kamu menyuruhku untuk meminta bantuan Blackside untuk round 5. Ryumin menimpali, daripada meminta bantuannya, lebih seperti bekerja sama dengannya. Kau harus membuat aliansi sementara dengannya. Itulah caranya agar kau bisa selamat. Tentunya Julie yang meragukan hal itu berkata, namun Blackside itu level 30. Apa dia mau bekerja sama denganku? Ryumin pun menekankan, kau memiliki bab, Blackside mungkin juga membutuhkanmu. Ini simbiosis mutualisme. Saat itu, Julie-chan yang kebingungan berpikir, memang bagus jika aku bisa menyelesaikan round 5 dan bantuannya. Tapi, lalu Julie-chan menuturkan, sejujurnya aku masih khawatir. Aku tidak tahu apakah Blackside mau bekerja sama denganku hanya karena buffku yang remeh ini. Mendengar hal itu, Ryumin tersenyum berpikir, itu bukan buff remeh. Buff yang kau miliki itu luar biasa. Lalu, Ryumin menuturkan, jangan khawatir, Blackside akan mencoba untuk bekerja sama denganmu. Tidak hanya di round ini, namun juga di round selanjutnya. Aku melihat itu terjadi di masa depan. Jadi, kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Mendengar hal itu, Julie-chan yang mulai merasa ada harapan berkata, benarkah? Terima kasih telah memberitahuku informasi penting seperti ini. Ryumin membalas, ya sebagai temanmu, ini bukanlah apa-apa. Lalu, Julie-chan pun berinisiatif. Bisakah aku melihat tanganmu sebentar? Ryumin, aku harus memberikanmu sesuatu sebagai bayarannya kan? Dengan begitu, Julie-chan pun memberikan sebuah bab kepada Ryumin sebagai imbalan tentang informasinya. Ryumin pun tersenyum berkata, terima kasih Julie. Saat itu, Ryumin berpikir, aku tahu kalau dia tidak bisa berhutang terhadap seseorang. Jadi, sudah kuduga dia juga akan memberikanku buff. Namun, tanpa Ryumin duga, senyumannya malah membuat Julie-chan tambah terpikat kepadanya. Hingga wajahnya begitu memerah karena sangat terpana dengan senyumannya. Malam harinya, setelah bertemu dengan Julie-chan, di mana Ryumin telah mendapatkan blessing, seluruh statnya telah meningkat sebanyak 50% berkat efek dari blessingnya. Juga, ia pun telah membunuh 100 ulat seperti sebelumnya, hingga membuatnya mendapat sebuah bonus dari Bacheran. Kemudian, Ryumin pun yang telah kembali ke apartemennya membuka status window-nya sembari berpikir, dengan efek skill blast dari Julie dan bonus dari Bacheran setelah membunuh 100 ulat, seharusnya statku menjadi cukup tinggi. Status window, stat luck 84. Kurasa aku bisa melangkah maju dengan luck sebanyak ini. Dengan begitu, Ryumin pun mengambil Lowest Rank Magic Crystal Ticket, di mana jika ia membukanya, ia bisa mendapatkan 1-5 lowest rank Magic Crystal secara acak yang dipengaruhi oleh stat luck miliknya. Jika ia orang biasa, Ryumin merasa mungkin ia akan berdoa kepada dewa untuk mendapatkan hasil yang bagus. Tapi Ryumin sendiri melupakan hal itu karena ia berpikir, lupakan saja berdoa kepada dewa sialan itu. Aku tidak tahu siapa, tapi ini pasti perbuatan sosok dewa. Siapa lagi yang bisa mengambil 1,8 miliar orang dan masukkan mereka ke dalam game kematian? Pasti ada dewa di balik semua ini. Dewa yang sedang bermain dengan manusia. Jika aku bisa sampai ke titik di mana permohonanku akan dipenuhi setelah aku melalui round terakhir, aku ingin dewa keparat yang menciptakan game sialan ini dihabisi. Setelah berpikir seperti itu, Ryumin pun menggunakan Lowest Rank Magic Crystal Ticket, di mana
Sistemnya memberikannya 5 lowest rank magic crystal, 2 lowest rank red magic crystal, 1 lowest rank yellow magic crystal, 1 lowest rank green magic crystal, dan terakhir 1 lowest rank purple magic crystal. Melihat dirinya yang mendapatkan 5 kristal sekaligus, hal itu pun membuat Ryumin terkejut. 5? Maksimalnya kan 5. Bukan berdoa, namun mengutuk dewanya yang berikanku hasil terbaik ini. Keberuntunganku cukup bagus. Baiklah, waktunya menggabungkan. Pertama-tama, aku akan menaruh lowest rank red magic crystal bersamaan dan menekan kombin. Setelah kombinasinya berhasil, aku membuat sebuah low rank red magic crystal. Ketika kau menggabungkan magic crystal dengan rank dan warna yang sama seperti ini, kau bisa mendapatkan magic crystal dengan rank yang lebih tinggi. Dengan purple magic crystal yang kudapatkan dari Seo Arin dan yang kudapatkan dari tiketnya, aku membuat sebuah low rank purple magic crystal. Selanjutnya, jika aku menggabungkan magic crystal dengan sebuah itemnya akan mendapatkan penambahan stat. Bagus, Assassin Hood milikku memiliki penambahan stat damage plus 2%. Bergabungkan yang lainnya. Dengan begitu, Ryumin pun menggabungkan beberapa itemnya dengan kristal tersebut. Seperti item Shadow of Darkness Globe mempunyai tambahan semua stats plus 2, Ring of Resistance mempunyai tambahan Luck plus 2, Sweep Long Boots mempunyai tambahan Dexterity plus 2, dan Bloody Assassin Suit mempunyai tambahan Damage Reduction 1%. Dengan ini, Ryumin sudah menggabungkan semua magic kristal yang ia punya. Sembari mengecek semua item miliknya, ia berpikir tidak rugi mendapatkan VAP dan menukar informasi. Nah, sekarang ayo bersiap untuk bertemu dengan Magi Unglo. Keesokan paginya, Ryumin mengajak adiknya Ryuwon untuk ikut dengannya. Namun Ryuwon sangat terkejut dengan penjelasan Ryumin jika dirinya akan menemui sebuah perusahaan yang ia investasikan. Jadi, Hyung, perusahaan yang kau investasikan telah menjadikan penerus dari grup Osung sebagai presiden ya? Ryumin membalas, benar, aku diundang ke pesta sebagai partner bisnis mereka dan kami akan kerjasama untuk kedepannya. Tentunya hal tersebut membuat Ryuwon semakin gugup. Apa aku pantas berada di tempat seperti itu? Hyung, sembari memakaikannya dasi, Ryumin membalas. Dia bilang, aku bisa membawa keluargaku, jadi jangan khawatir. Nih, nasi memiring tahu. Namun, tiba-tiba saja mereka dikejutkan ketika mendengar suara bel pintu yang ditekan. Ning dong. Wah, mereka sudah sampai. Hyung. Dengan santainya, Ryumin membalas. Ya, ayo pergi. Dan di saat mereka membuka pintu apartemennya, Yuwon yang begitu gugup dikejutkan ketika melihat wajah seseorang yang familiar baginya, yang ternyata adalah An Sang-jul yang menyapa mereka. Halo, saya ada di sini untuk mengantar Anda. Ryuwon yang sempat berpikiran buruk tentangnya tentunya langsung berlindung di balik kakaknya. Hah? Itu orang yang kita lihat. Yang itu, Hyung. Di saat Ryuwon bertingkah seperti itu, An Sang-jul bertanya, dia Ryumin membalas, ya, dia adikku. Dengan sopan, An Sang-jul memberikan kartu namanya, sembari menuturkan, saya minta maaf karena tidak mengenalkan diri. Saya kepala seksi An Sang-jul. Kita pernah bertemu sebelumnya, kan? Ini kartu nama saya. Meskipun saya sudah minta maaf kepada kakak Anda, saya sangat menyesal sebelumnya sudah memperlakukan Anda secara tidak sopan. Ryuwon pun kini mulai tenang dengan sikap sopannya, di mana ia mengambil kartu namanya. Lalu An Sang-jul melanjutkan, anggap saja pesta ini sebagai sebuah permintaan maaf. Jadi saya harap Anda tidak keberatan menghadirinya. Kalau begitu, bisakah kita berangkat? Limusinnya sudah siap untuk kalian. Beberapa jam kemudian, di Hotel Imperial milik Magi Unglo, Ryumin dan juga Ryuwon tiba di sana, di mana Magi Unglo sendiri yang langsung
menyambutnya. Pemilik saham Ryumin senang melihatmu ada di sini. Ryumin pun mendekat menyapanya. Aku juga begitu. Ma Gyunglok pun menjabat tangan Ryumin membalas. Dan apa ini adikmu? Ryumin menimpali. Benar, namanya Ryuwon, dia adikku. Ma Gyunglok pun mengulurkan tangannya ke arah Ryumin, tersenyum menuturkan, senang bertemu denganmu. Aku Presiden Ma Gyunglok dari Hyunli Demon Consulting. Saking gugupnya Ryuwon, ia menjabat tangan Ma Gyunglok dengan tangan kirinya. Halo. Hingga Ryumin memberitahunya, Won, kau harus menggunakan tangan kananmu. Meski begitu, Ma Gyunglok tanpa pedulikannya. Tidak apa-apa. Apa adikmu juga seorang player? Ryuwon yang sangat gugup membalas. Tidak, saya bukan seorang player. Ryumin menuturkan. Saat ini, dia masih 14 tahun. Mendengar hal itu, Ma Gyunglok menimpali. Beruntungnya, bisa menghindari game kematian dengan selisih 1 tahun. Aku sangat iri. Mari, silakan lewat sini. Meski pestanya sederhana, persiapannya dilakukan dengan sepenuh hati. Dengan begitu, mereka berempat pun kini melangkah memasuki sebuah ruangan yang telah disiapkan sebelumnya, di mana bermacam-macam hidangan telah tersaji di meja di tengah ruangan itu. Tentunya, semua makanan mewah itu membuat Ryuwon berdecak kagum. Wow! Kemudian Ma Gyunglok menuturkan, kalian pasti lapar kan? Meski makanannya bukan apa-apa, aku rasa kalian bisa menikmatinya. Tentunya perkataannya membuat Ryuwon terkejut, bahkan berpikir, bukan apa-apa? Apa dia sedang bercanda? Ini bukan apa-apa. Lalu Ryumin pun mengajak adiknya untuk duduk di sampingnya. Kemari, Won, duduk dulu. Namun, di saat Ryumin mengajaknya untuk duduk, bersamaan dengan Ma Gyunglok yang berkata, kalau begitu, silakan, makan duluan. Tiba-tiba saja, pintu ruangannya kembali terbuka. Hingga Ryumin dan juga Ryuwon refleks melihat ke arah pintu. Dan video ini pun diakhiri dengan, di saat pintunya terbuka, Ryumin dikejutkan ketika melihat wajah yang familiar baginya, yang mana itu adalah Seo Arin yang tinggal satu lantai lebih tinggi darinya. Di saat Ryuwon menatapnya, Seo Arin pun memandang ke arahnya hingga mereka berdua bertatapan. Saat itu, Ryumin berpikir, Seo Arin juga diundang ke sini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.